Saudaraku, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang analogi diri menggunakan sebuah layar. Baik, untuk video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Lebih tepatnya sebuah perjalanan seorang manusia dari dia lahir hingga dewasa. Semoga dengan kisah ini kita lebih bisa sedikit memahami mengenai siapa diri kita, mengenai jati diri kita. Baik saudaraku, jadi cerita kita mulai ketika seorang bayi lahir. Ya, bayi lahir ke dunia, jadi sang bayi tidak pernah menanyakan siapa dirinya. Tidak pernah ada bayi yang akan bertanya hal itu. Akan tetapi saudaraku, orang tua terus memberikan jawaban tentang siapa dirinya tanpa pernah ada pertanyaan. Akan tetapi jawaban selalu diberikan secara tidak langsung, menyatakan engkau adalah tubuhmu, melalui kata-kata bahwa engkau tampan, engkau ganteng, engkau cantik, engkau manis, bulu matamu indah, engkau cerdas, dan lain-lain. Tetapi jawaban ini belum begitu mengena kepada si bayi. Jadi bayi belum teridentifikasi dengan jawaban-jawaban tersebut. Singkat cerita, bayi beranjak dewasa. Jadi si bayi sudah balita dan sekarang dia mulai bersekolah. Jadi ketika si anak sudah sekolah, itu secara tidak langsung ia mulai menyadari bahwa dirinya adalah pikiran. Jadi sebuah konsep bahwa ia adalah pikiran di kepalanya mulai terbentuk. Ia terus dilatih untuk belajar di sekolah, dilatih untuk melatih atau mengembangkan pikirannya, dilatih kesenian dan lain-lain. Jadi ini menjadi sebuah konsep baru bagi si anak. Dan ada sebuah momen sedih ketika ia mendapat nilai jelek. Orang tua mungkin akan memarahinya. Dan satu lagi konsep tertulis bahwa aku ini pikiran yang bodoh. Terus jadi konsep mulai terbentuk. Beranjak dewasa, sistem biologis hormonal sang anak pun mulai berekspansi. Jadi si anak mulai menyukai lawan jenis. Dari pengalaman-pengalaman yang dilalui, tertulislah konsep bahwa di kepalanya bahwa aku adalah tubuh. Bisa jadi tubuh yang ganteng, tubuh yang tampan, atau aku tubuh yang jelek, cantik, dan lain-lain. Jadi tergantung pengalaman yang didapat. Lalu melalui konsep itulah terjadi berbagai macam cerita. Yang jelek akan minder atau akan melakukan perawatan tertentu terhadap tubuhnya. Yang cantik akan sombong, akan menjadi playgirl. Yang tampan akan menjadi playboy, dan lain-lain. Ada begitu banyak kemungkinan karena begitu banyak interaksi yang tidak terbatas
eh, cerita pun dari sini akan berkembang. Semakin banyak konsep tentang diri yang tertanam di kepala, semakin banyak, ada banyak pengalaman. Engkau mungkin patah hati, cinta ditolak atau diterima, cinta bertepuk sebelah tangan, dan lain-lain. Dan setiap pengalaman itu berperan untuk menuliskan suatu konsep tentang dirimu, suatu konsep di kepalamu. Misalkan, contoh, suatu kejadian ketika cintamu ditolak, secara tidak langsung akan tertulis bahwa engkau adalah manusia yang berwajah jelek. Jadi diri menyangka engkau yang berwajah jelek, tidak baik, dan lain-lain. Tidak adanya kesadaran akan terjadilah identifikasi. Lalu cerita pun berlanjut. Dari titik identifikasi itu, agama mulai masuk. Perlahan-lahan tertanam di kepalamu bahwa engkau adalah agama A, B, C, atau D. Ada banyak opsi yang mungkin bisa beridentifikasi dengan dirimu, atau mungkin juga tidak. Tapi saudaraku, kebanyakan dari kita itu teridentifikasi dengan agama. Engkau bisa melihat kasus-kasus yang nyata yang ada di sekitarmu. Lalu dari titik identifikasi ini, cerita pun berlanjut. Dari titik ini, manusia mulai banyak mempunyai identifikasi terkait agama, raga yang jelek, raga yang cantik, dan lain-lain. Dari sinilah mulai terbentuk karakter tertentu, mulai dari sifat, tujuan, dan keinginan. Dari sifat muncullah titik balik tujuan. Perpanjangan dari sifat yaitu tujuan. Apabila manusia memegang konsep bahwa ia jelek, maka secara otomatis ia akan bertujuan agar tampan, agar cantik. Itu otomatis. Dari identifikasi sifat, segala tujuan terbentuk. Dari cantik, kaya, maupun punya pekerjaan, karir, dan lain-lain. Dan cerita kita mulai kembali. Dan konsep siapa dirimu, tentang sifat, engkau berusaha untuk mewujudkan impian dan tujuan. Banyak dari dirimu yang berhasil, dan banyak pula yang tidak berhasil. Tetapi saudaraku, kebanyakan tidak berhasil. Meskipun berhasil, bahwa engkau tidak sadar dari konsep siapa dirimu, sifatmu yang A, B, C, dan D. Ada begitu banyak sifat, maka ada begitu banyak tujuan. Tujuan satu tercapai, maka akan ada tujuan lain muncul. Iya, itu pasti akan ada tujuan lain muncul ke permukaan. Dan aku yakin bahwa engkau juga mengalami hal ini, di mana engkau punya keinginan membeli sepeda motor. Setelah motor terbeli, ada rasa bahagia, tetapi hanya bertahan tidak lama. Ya mungkin sekitar 5 menit rasa bahagia itu. Setelah itu, tujuan lain akan muncul di permukaan. Ada begitu banyak situasi yang
meneguhkan identifikasi dirimu, konsep diri, entah itu gagal atau berhasil, selalu ada ketidakpuasan. Setelah dewasa, muncul ketidakpuasan terhadap karakter. Lalu engkau ingin memperbaikinya. Ada banyak opsi. Engkau bisa ke psikolog, trainer, pemberdayaan diri, hipnoter, vibrator, dan lain-lain. Tapi opsi yang berbeda akan membawamu ke situasi yang berbeda pula. Mungkin akan mengubah konsep diri di kepalamu, atau malah meneguhkan konsep diri yang sebelumnya ada di kepalamu. Lalu melalui proses pilihan masih terjadi. Namun engkau bisa menghandle dan mengatasi rasa gagal itu dengan teori-teori pemberdayaan. Tapi jauh di dalam tetap ada rasa ketidakpuasan. Sebuah konsep diri pun terbentuk. Diri yang ketidakpuas terhadap hal-hal duniawi. Dan diri dari titik ini pun manusia mulai beranjak ke agama, spiritual. Disinilah segala kemungkinan situasi terjadi yang akan menjadikan keparatikan, suatu keparatikan, dan terjebak lebih dalam, atau bisa jadi engkau terbebaskan. Tapi jauh di kedalaman, kefanatikan akan terjadi di awal. Ya, ini pasti akan terjadi. Ada banyak opsi. Engkau akan berinteraksi dengan pemuka agama. Lalu beliau akan menyarankan dirimu untuk berbuat baik agar engkau mendapatkan surga. Surga yang abadi kelak di kehidupan yang abadi. Lalu terbentuklah konsep bahwa aku adalah seorang yang menginginkan surga. Konsep baru terbentuk. Di sini keparatikan akan terjadi dengan berbagai opsi, kejadian, dan situasi. Di sini terbentuk jati diri bahwa aku ini adalah agama A, B, C, atau D. Dan ada opsi lain. Engkau akan berguru spiritualitas macam-macam. Spiritualitas bisa meditasi, bisa kesaktian. Dan masing-masing opsi akan membentuk jati diri yang berbeda pula. Disinilah akan begitu banyak jebakan. Mungkin hanya keberuntungan yang bisa membebaskanmu. Aku mengatakan keberuntungan. Ya, keberuntungan. Karena ilusi ada berjuta-juta. Ilusi ada bermiliar-miliar ilusi. Tapi kebenaran hanya satu. Jadi ibarat satu keping emas di antara beratus-ratus ton sampah. Itu suatu keberuntungan. Engkau tidak memiliki andil atas penemuan emas itu. Jadi di titik spiritual itu tergantung opsi mana yang kau pilih, maka akan terbentuk konsep jati diri. Mungkin terbentuk konsep bahwa aku adalah yang sakti, dan perjalanan lain, rute lain akan dimulai. Mungkin suatu konsep bahwa engkau adalah jiwa yang abadi, dan rute lain pun dimulai, perjalanan lain pun dimulai. Lalu konsep-konsep lain pun terbentuk di antaranya, ya seperti reinkarnasi. Rute reinkarnasi pun terjadi. Mungkin suatu konsep bahwa aku kekosongan, fana, dan dari titik ini pula perjalanan akan berlanjut. Pencarian terhadap kekosongan, mungkin kau akan pergi ke Himalaya,
untuk menyendiri, menjauhi keramaian, meditasi, dan lain-lain. Saudaraku, ini adalah rute. Hanya rute, dan semua rute adalah palsu. Semua rute adalah ilusi. Yang engkau tidak salah. Iya, engkau tidak salah dengar. Semua rute adalah palsu. Semua rute adalah ilusi. Jadi satu-satunya realita adalah berhenti. Saudaraku, satu-satunya realita adalah berhenti. Semua konsep kiri di kepalamu ini akan membuatmu berlari ke masa depan. Untuk mencapai sesuatu, mencapai objek yang di masa depan, entah itu objek Tuhan, kekayaan, wanita, pria, diri yang suci, dan lain-lain. Pahamilah ini saudaraku secara mendalam. Pahamilah, apabila konsep diri bahwa engkau jelek, buruk, tidak berperilaku baik, maka semua situasi akan mewujudkannya. Engkau secara tidak sadar sedang membuktikan bahwa konsep yang ada di kepalamu benar. Engkau harus membuktikan. Apabila konsep diri bahwa engkau adalah jiwa yang suci, maka jebakan yang sama juga akan terjadi. Engkau harus membuktikan bahwa engkau suci. Jauh di kedalaman engkau benar-benar tahu bahwa engkau belum suci. Maka suci menjadi sebuah tujuan. Perjalanan, objek, dan hasilnya engkau pun mulai menyiksa diri dengan segala ritual untuk memurnikan diri. Apapun konsepnya, itu selalu menjebak. Saudara, ingat akan hal ini, bahwa apabila ada seorang guru yang menyatakan bahwa engkau adalah kekosongan, engkau akan selalu paham, pikiran akan selalu paham, bahkan mungkin seorang guru juga salah paham. Siapa yang tahu? Nobody knows. Pikiran akan menuliskan sebuah konsep di kepala bahwa aku adalah kosongan. Lalu pikiran akan melakukan segala cara dan aktivitas untuk kekosongan. Mungkin bisa meditasi, samadhi, dan lain-lain. Sebuah aktivitas. Ya, aktivitas. Sebagian dari manusia percaya bahwa konsep aku adalah kosongan adalah konsep tertinggi. No, tidak saudaraku. Semua konsep adalah ilusi. Aku katakan sekali lagi bahwa semua itu ilusi. Semua konsep akan terus membawamu ke dalam perjalanan tanpa akhir, sebuah cerita, dan mungkin cerita itu akan berakhir dengan kematianmu. Dan berhenti adalah sebuah pencerahan. Mungkin engkau cukup beruntung bertemu dengan manusia yang sudah mengalami esensi, atau engkau secara otodidak terbebas. Apapun opsi itu bisa terjadi. Sebuah keberuntungan berkah eksistensi, berkah semesta. Engkau mendapatkan pemahaman bahwa engkau bukanlah apa yang kau pikirkan. Engkau bukanlah kata-kata, semua konsep di kepalamu, dan engkau bukanlah pemahaman ini. Jadi saudaraku, mungkin sedikit kilasan ini bisa untuk kita mengkaji lebih dalam ke dalam diri kita. Apapun itu konsep yang terlintas dalam pikiran kita, di dalam pikiran, sekali lagi, itu hanya sebuah konsep.
dan itu adalah ilusi. Engkau harus paham ini. Ini sangat esensial, saudara-saudara. Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan mengenai jati diri. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan untuk saudara-saudaraku, bisa menggali jauh lebih dalam ke dalam diri. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan salam